Sadar atau tidak, Gusti Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Ada pola, ada cara, ada mekanisme yang bekerja, bahkan tanpa kita sadari. Kuncinya adalah ketika kita terbebas dari sebuah kemelekatan, maka entah itu hal baik, entah itu hal buruk, itu yang hadir dalam kehidupan kita. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Aziz, ya Razzaq ya Syakur, ya Salam ya Muhaimin, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, bahagia, kaya raya, berkelimpahan, banyak duit, makmur, sentosa, sejahtera, mulia, dan yang segala harapan, hajat, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Semoga kabul, terutama panjenengan yang komen yang baik ya, dan bagikan video ini kepada kerabat sahabat lainnya. Semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya ingin bercerita saja supaya nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lebih memahami, terutama yang mengikuti bimbingan MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis, atau sederhananya adalah kembali ke jalur takwa dan program takwanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah autonya sugih, autonya berkelimpahan, autonya hidup bahagia. Itu program yang sudah awal, sudah ada, yang ketika kita tetap ada di jalur itu, atau saat ini sedang tidak di jalur itu, kemudian kembali lagi ke jalur takwa tersebut, pasti hidupnya akan balik luar biasa, lebih baik dalam segala hal, dalam segala aspek hidup dan kehidupan Bapak Ibu. Amin ya karim. Bapak Ibu, saya pernah jatuh ya, belajar ya, dikatakan jatuh, bisnis lebur, keluarga juga goyang, dan sebagainya. Ya, seperti kebanyakan orang, pada akhirnya juga saya sibuk ya, kami sibuk mencari solusi jalan keluar atas masalah tersebut. Ya, secara ikhtiar lahir, secara batin, ikhtiar lahir dengan ya mencari sebuah peluang ya, yang rasa-rasanya ini bisa jadi solusi. Ya, berburu doa zikir amalan yang rasa-rasanya ini mustajab ya, seperti itu. Mungkin panjenengan juga mengalami hal sama ya, kita lakukan Bapak Ibu, tapi kemudian tidak kunjung menemukan sebuah jawaban, sebuah solusi, sebuah titik terang, bahkan dirasa itu makin kacau lah ya. Kenapa bisa begitu? Kami terus belajar, kami meminta kepada Allah, pelan-pelan puzzle kehidupan, kunci-kunci hidup bahagia itu mulai tersambung ya, seperti itu. Bertemu dengan seorang guru ketika saya selesai koma, waktu sampai sakit ya, saya mengeluh ya, depresi dan sebagainya, utang banyak, piutang banyak, sampai jatuh sakit. Maka sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang konsultasi itu, tolonglah tahap pertama itu berhenti mengeluh dulu lah, berhenti mengeluh ya, sebelum masuk ke metode MKSO ya, mekanisme kuantum otomatis, mulai dari tobatan nasuha dengan 4 variabelnya, kemudian muhasabah juga dengan 4 variabelnya, ubah cara berpikir dan berperasaan ya, di dalamnya kita belajar tentang energi, vibrasi ya, dan sebagainya, kuantum fisika ya. Kemudian yang keempat adalah dengan membuat tabungan kebaikan alam semesta ya, seperti itu. Pondasinya tenang, agar tenang kita ingat kepada Gusti Allah. Ya, Allah sudah bilang bahwasanya kalau kamu ingat sama
aku Gusti Allah ya pasti akan tenang ya. Oke, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, inti dari keberhasilan kita ya terhadap sebuah ikhtiar sakjane ya, itu adalah kita memahami ya esensi dari ikhtiar lahir batin kita ya. Apa itu? Dengan kita membebaskan diri dari kemelekatan ya. Mungkin seperti panjenengan saat ini ya, misalkan sedang dikejar hutang, saat itu juga saya seperti itu. Kita berusaha nih, jualan ini, bisnis ini ya secara lahir ya, dan kita melekat di situ ya, kita berharap dengan hal itu kita bisa selesai keluar dari masalah. Ternyata itu keliru. Begitu juga pada ikhtiar batinnya, kita ada doa, zikir, amalan ya, baca sekian ratus kali, anggap saja seperti itu, harapannya agar masalah kita selesai. Oke lah, ternyata itu adalah bagian luarnya, covernya aja. Esensinya bukan itu. Tujuan utamanya bukan begitu. Tujuan utamanya lah, esensinya adalah dalam ikhtiar batin kita dengan doa, zikir, amalan, kita, hati, jiwa, pikiran kita itu betul-betul sadar utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah. Kita ini wayang, dalangnya Gusti Allah. Jadi tidak ada kemelekatan dalam ikhtiar batin tersebut, dan juga dalam ikhtiar lahirnya. Yang terbawa kan dalam dua ikhtiar tersebut, emosi kita seolah-olah dengan ikhtiar lahir itu dan ikhtiar batin itu kita akan selesai masalahnya. Padahal yang punya kuasa ini Gusti Allah. Berpikir dan berperasaannya itu seolah-olah ikhtiar kita. Tidak begitu. Esensinya bukan gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Maka ketika kita bebas dari kemelekatan ini ya, kita menemukan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali hasil ya, yang saya katakan cahaya dari Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya, bahwa dalam ketaatan ketakwaan ada jalan, ada rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Setelah kita betul-betul masuk lebih dalam Bapak Ibu ya, cahaya solusi itu, pintu solusi itu datang dengan sendirian, itu atas kuasanya Gusti Allah. Bukan dayanya kita, ikhtiar kita bukan. Maka kemudian saya sederhanakan, ikhtiar lahirnya dimaksimalkan. Oke, jualan, usaha, dagang, bahkan dalam ikhtiar lahir yang kita kemudian ada orang yang membatalkan doa ya. Utangnya 100 juta misalnya gitu. Ikhtiar lahirnya kayaknya ini cuma penghasilan biasa 100 ribu sehari. Kita patah dulu di situ. Nah, itu juga udah ada kemelekatan di situ. Allah itu menginginkan kita, kamu pahamilah pesan cintaku padamu dalam masalah yang aku berikan padamu itu. Maka kami dipahamkan masalah itu bukan untuk diselesaikan, tetapi dibaca pesan cintanya Gusti Allah dalam masalah itu. Di Al-Quran banyak banget kisah-kisah yang sebenarnya ketika hati, jiwa, pikiran kita terbuka, kita paham esensinya, kita paham maksudnya, itu indah banget ya. Kunci hidup bahagia ternyata terbebas dari kemelekatan Bapak Ibu. Perhatikan kisah Musa, Nabi Musa ya, yang pergi dalam keadaan marah ya, di Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Kenapa dia marah? Dia kesel sama umatnya yang diajak ke jalannya Gusti Allah tapi tidak mau. Itu kan ranahnya Gusti Allah. Ya, Musa lupa akan hal itu. Maka kemudian Musa diceritakan dimakan di ikan paus dan dia mengalami kegelapan malam, kegelapan dalam lautan, kegelapan di ikan paus itu, perut ikan paus itu. Tapi beliau di dalamnya tidak gusar, tidak fokus pada masalah, juga tidak mencari dindingnya perut untuk dicari jalan keluar. Artinya bukan fokus pada solusi, tapi kemudian beliau
sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di bagian akhir Quran surat Al-Anbiya ayat 87 itu doa yang sangat luar biasa. Maka harapannya ini salah satu doa zikir amalan ya, katakan seperti itu. Ketika kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sadar utuh, sadar penuh, kita kembali bahwa oh iya aku salah, aku udah keluar dari jalur taat, jalur takwa. Padahal Allah sudah bilang nih, yuk takwa deh, yuk taat deh, udah hidup auto kaya, auto bahagia, auto makmur. Maka ketika jadi mekanisme kuantum sukses otomatis ini adalah sederhananya kita kembali kepada jalur takwa. Dalil-dalilnya ya diangkat dari penjabaran Quran surah At-Tol ayat 2 dan 3 ya. Kemudian Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13 ya. Kemudian juga hadis ya, Allah sesuai perkataan hambanya ya. Kemudian di Al-Quran juga Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah apa yang dalam dirinya. Apa sih? Rubah dulu vibrasinya, energinya, maka akan masuk Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami ya, mungkin agak melipet, tetapi Bismillah kami berusaha bikin bahasa yang sederhana supaya Bapak Ibu dan teman-teman bisa memahami. Karena saya pribadi pun butuh waktu yang cukup lama ketika diajarkan oleh guru kami. Wis lah, kamu jangan mencari jalan keluar, berhenti mencari jalan keluar, carilah jalan ke dalam diri kita. Nanti ya siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, mengenal Gusti Allah, dan nanti kita akan mendapatkan jalan keluar hasil dari pencarian kita, jalan ke dalam diri kita. Kembali ke jalur dan program takwa kepada Gusti Allah, hidup makmur. Sudah deh, tobat nasuha, muhasabah, ubah cara berpikir dan berperasaan, tabungan semesta. Saya rasa itu aja, masuk ke esensinya. Jadi bebaskan diri dari kemelekatan. Kalau ada orang masih gimana solusinya, berarti masih melekat pada solusi. Masalahku gini, berarti masih melekat pada masalah. Sementara setiap kata, setiap kalimat yang ada rasanya, ini bisa dilakukan orang-orang suka mengeluh ya, itu energi, vibrasi. Mau tidak mau, buruk atau baik, itu akan hadir masuk dalam kehidupan orang yang mengeluh tersebut. 12 menit ya, saya biasa bikin video 10 menit, jadi saya cukupin aja dulu ya. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya berdoa, kami berdoa untuk panjenengan semua ya, terutama yang komen yang baik ya, membagikan video ini barangkali bermanfaat ya. Semoga berkah barokah waktu, hati, ilmu dan rezeki. Ayo kita sama-sama istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, kembali ke jalur takwa. Jaga zikirnya, jaga wudunya, jaga sholat berjamaah tepat waktu. Sangat sederhana, tapi banyak yang lupa. Ketika ini dilakukan, maka dalam bahasa-bahasa yang saat ini kan vibrasi, frekuensi, gelombang energi, kebaikan dan sebagainya, itu akan dengan sendiri auto. Ya, apapun yang terjadi dalam kondisi panjenengan, berhentilah mencari jalan keluar. Stop. Carilah jalan ke dalam. Cari jalan ke dalam. Tobat. Udah. Tobat. Allah punya kuasa. Kita ini cuma wayang saja. Ikuti dalangnya. Oke. Mohon maaf ya jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan. Semoga berkah barokah waktu, hati, ilmu, rezeki. Amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.